Ya, saya seorang mantan ASN dari Pemda DKI di Wali Kota Jakarta Timur. Saya dan istri juga sama-sama. Saya bekerja kira-kira mendekati 20 tahun, saya resign. Karena apa? Saya bilang menjadi ASN itu dulu PNS menggadaikan waktu yang lama untuk penghasilan yang kecil. Benar ya? Nah, belum nanti kebutuhan kita di rumah tangga itu banyak sekali, untuk anak, untuk keluarga dari istri, keluarga dari suami. Akhirnya setiap saat kita bisa sekolahkan SK kita sebagai PNS, dikuliahkan, tamat sekali, kuliahkan lagi. Jadi kita gali lubang tutup lubang, ya hidupnya tidak nyaman. Tapi banyak orang mau jadi ASN. Saya juga bingung. Dulu saya juga mau jadi ASN. Nah, ternyata memang itu menjanjikan karena di dalam kebutuhan itu suatu ketika pensiun, katanya punya uang pensiun. Kalau sakit ada dulu Askes, sekarang BPJS. Padahal itu uang kita juga yang diambil, disimpan di situ, kemudian digunakan waktu pensiun, digunakan waktu sakit dengan biaya-biaya yang kita dapati itu. Bapak Ibu, kedengarannya baik sebelum jadi PNS. Tapi anak saya 3 orang sekarang ini PNS juga. Cuma saya suruh jangan PNS yang biasa-biasa. Kalau perlu jadi polisi, jaksa, dan PPK atau hakim. Itu kan PNS yang luar biasa. Dan bebannya 3-3-nya di situ. Jadi, tapi mereka juga konsumsi produk ini. Jadi sambil menyelam minum air. Nah, saya sendiri waktu ditawarin produk ini sama kakak saya pernah kena tiroid. Kemudian ada satu produk yang saya ada di sana, saya belikan, saya kasih, tapi justru tidak sembuh. Saya ke Jayapura, kemudian saya lihat waktu saya ketemu pertama kali itu persis kayak Malampir ya. Itu nenek sihir pakai sapu, artinya sakitnya begitu parah. 3 bulan kemudian saya datang lagi, kok sudah fresh, sudah sehat. Saya nanya, Kak, kenapa sehat? Saya gunakan ini. Saya nggak tanya lagi, tapi sini saya beli gitu. Kenapa? Karena saya juga punya bawaan, bukan bawaan yang lain, penyakit bawaan. Jadi bawaan saya itu, saya orang autoimun, ya, tapi jenisnya psoriasis. Nah, rupanya di usia tertentu dia akan rebound lagi ya, rebound, dan itu banyak orang kolaps dan sebagainya. Nah, waktu kondisi kita lagi kena masa pandemi COVID-19 itu kita semua dipusingkan dengan berita dan semua mau divaksin kan gitu. Nah, kenapa itu syarat, nggak bisa terbang kemana-mana. Nah, saya nggak bisa ke Jayapura, di penjara di rumah, padahal saya punya bisnis di sana. Jadi kita kerja WFH dari tempat di rumah, tapi itu membosankan dan sebagainya. Nah, suatu ketika saya sedang berobat psoriasis di rumah sakit Mayapada. Nah, obat yang saya minum itu resistensinya tinggi. Seminggu sekali, kemudian kulitnya bagus, tapi dia menyerang mata dan menyerang ginjal. Dan ginjal saya sempat tinggal 70% dari CT scan dan sebagainya, efek daripada obat itu. Nah, kemudian saya berhenti minum itu waktu saya vaksin, karena tidak boleh divaksin kalau minum obat itu. Nah, itu dari dokter imunologi. Tetapi efek 2 kali vaksin itu menyebabkan saya karena harus berhentinya itu bertahap. Saya disuruh berhenti total. Wah, akhirnya badan saya
dari 86 kilo jadi 106 kilo. Karena apa? Karena ada cairan dalam. Nah ini masih sementara menurun terus, dan saya konsumsi AFC ya tiap saat harus pipis terus-terusan, tapi itu membantu cairannya keluar. Saya periksa ke lab, takutnya kena gula karena berbusa kan, ternyata tidak. Baik, dan sekarang ginjal saya sudah bagus. Ya, itu sesuatu yang kemajuannya. Nah, yang kedua, orang kena rebound itu sama kayak bom Hiroshima Nagasaki. Pernah dengar ya? Jadi kalau dibuang bomnya oleh sekutu, semua yang di sekitar itu kena bablas semua. Jantung, paru-paru, ginjal, dan lain-lain. Bahkan hormon di kepala, hormon yang ada 7 macam itu, ada yang kena dan orang bisa kayak kena Parkinson. Menyebabkan, dan saya sudah sampai di tahap itu. Turun dari usaha sudah kayak orang seperti itu. Tapi puji Tuhan ya, saya sampai saat ini proses kesembuhannya terus berjalan, dan saya dipegang 4 dokter. Kalau Anda berobat di RSPAD itu dokter paling canggih semua, itu dokter kepresidenan, dan semuanya saya bayar, berapapun duitnya saya bayar untuk mengontrol secara fisik. Ya puji Tuhan semua jalan baik berkat produk AFC. Jadi sekarang saya nggak peduli mau berapa aja saya beli. Saya bilang sama kakak saya dan upline di atas saya, Bu Rede ya. Dulu waktu ditawarin ke saya bilang, ngapain kamu kasih saya gini? Saya punya gaji 10 kali, saya ini orang bisnis. Pendapatan saya bisa hitung. Penjualan saya setiap bulan itu mendekati 15 miliar. Ngapain saya jualan ini? Nggak penting sih. Ya, kita bisnis di Papua itu kencang, produksi pabrik semuanya saya pegang. Saya konsultan di situ. Sehingga saya bilang, saya bisa ngitung pendapatan kita. Tapi buat saya bukan pendapatan itu yang penting. Bisnis ini punya nilai kemanusiaan. Jadi saya tidak melihat penghasilannya gitu. Karena saya masih punya bisnis yang lain. Tapi saya melihat manfaat kesehatannya. Saya ingin menjadi berkat bagi orang. Jadi saya setiap hari saya kadang kalau ketemu teman saya minum di depan mereka. Apa itu minum apa? Ini untuk kesehatan saya. Kau mau beli? Kalau enggak ya nggak usah. Tapi buat saya penting. Ya, mereka bilang kayak nggak punya duit aja. Baru ada orang kaya kayak begini. Saya belum kaya sih, Bill. Masih banyak yang lebih kaya. Tapi buat saya ini jauh lebih penting. Ya, kita bisa pergi naik mobil merek apa saja, duduk dengan orang, dagangnya AFC. Dia bilang malu-maluin katanya. Saya nggak malu-maluin. Buat saya, kalau kau minum sehat atau ditransfer kepada orang lain, keluarga dan menjadi sehat, itu bagian dari amal ibadah saya. Sebetulnya saya kalau ngomong begini di beberapa kegiatan di luar, saya dibayar loh. Iya, karena saya juga rektor salah satu perguruan tinggi. Saya digaji. Tapi di sini kok bisa-bisa aja sih. Kemanusiaan benar. Kembali lagi. Ntar Yohanes yang bayar, Pak. Saya bersyukur kemarin saya ikut kapal pesiar ya. Nanti besok saya bersama dengan teman-teman ke Korea. Wih, mantap. Bukannya saya nggak bisa pergi bayar sendiri, bisa. Tapi saya senang jalan dengan orang-orang yang bermanfaat bagi orang lain. Cukup ya, bayarannya nanti tambah loh. Oke, thank you Pak Frans. Ya, makasih ya. Mau ada tambahan lagi Pak? Nah, nanti Pak. Makasih banyak Pak Frans. Kita kasih tepuk tangan lagi untuk Pak Frans. Luar biasa malam hari ini yang datang malam hari ini.